warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Yolanda sebagai dosen pengampu mata kuliah menulis dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lia Nuraini, NPM 2019-21-5093. Saya dari kelompok 8. Ingin memaparkan materi bab 8 yaitu analisis karangan ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penulisan huruf. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penulisan huruf menyangkut dua masalah, yaitu penulisan huruf besar atau huruf kapital dan penulisan huruf miring. Penulisan huruf besar atau huruf kapital yang kita jumpai dalam tulisan-tulisan resmi kadang-kadang menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah penulisan huruf kapital itu yaitu yang pertama yaitu huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Contohnya yaitu dia bertanya kemana kita pergi. Huruf K di awal petikan langsung itu diawali dengan huruf kapital. Yang kedua yaitu huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan. Termasuk kata gantinya, huruf pertama kata gantiku, mu, dan nya sebagai kata ganti Tuhan. Harus ditulis dengan huruf kapital dan dirangkai dengan kata hubung. Contohnya adalah, semoga kita selalu dalam lindungannya. Yang keempat yaitu kata-kata den, pan, di, bin, dan de yang digunakan sebagai nama orang itu tetap ditulis dengan huruf kecil. Contohnya yaitu, tanam paksa di Indonesia diselenggarakan oleh Pandenbos. Yang kelima yaitu huruf besar atau huruf kapasitas dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya adalah dalam bahasa Sunda terdapat kata lahan. Sebagai contoh berikut, kata suku dan bangsa ditulis dengan huruf awalan kecil, sedangkan yang harus ditulis dengan huruf awalan besar atau huruf kapital adalah nama suku, nama bangsa, dan bahasanya, seperti Sunda, Indonesia, dan Palestina. Akan tetapi, jika nama bangsa, suku, dan bahasa itu sendiri sudah diberi awalan atau akhiran sekaligus, kata-kata itu harus ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, kita harus berusaha mengindonesiakan kata-kata asing. Yang keenam yaitu huruf besar atau huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama, bulan, tahun, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya yaitu tahun 1998 Masehi adalah tahun yang suram bagi perekonomian kita. Yang ketujuh yaitu huruf besar atau huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya yaitu tahun 1945 Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wulandari, NPM 2019-21-500-101. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedelapan, huruf besar atau huruf kapital biasa digunakan untuk nama resmi badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Kecuali dalam partikel ke, yang, dari, untuk yang terletak pada posisi awal. Huruf besar atau huruf kapital dipakai dalam singkatan nama gelar dan sapaan, kecuali nama gelar dokter. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai kata petunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan bibi, sebagai kata ganti sapaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu penulisan tanda baca. Pemakaian tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia mencangkup pengaturan sebagai berikut. Titik 2.
titik 2 tidak boleh ada spasi sebelumnya. Dalam Microsoft Word, jika titik 2 ada spasi sebelumnya, maka kalimat tersebut digarisbawahi, karena itu penulisan yang salah. Garis miring biasa digunakan untuk dan, atau, biasa juga digunakan untuk per yang artinya tiap. Titik, tanda tanya, dan tanda seru. Tidak boleh ada spasi sebelumnya, tetapi harus ada spasi setelahnya. Titik adalah tanda berhenti penuh. Perhatikan, di bawah tanda tanya dan tanda seru ada titik. Nah, itu artinya berhenti. Tanda akhir kalimat. Halo, nama saya Edni Lailatul Barokah. Saya akan melanjutkan poin dari Nurul Wulandari. Yang D yaitu tanda koma. Tanda koma artinya adalah berhenti sejenak yang digunakan dalam unsur-unsur suatu perincian. Yang E yaitu tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menjelaskan hubungan bagian-bagian ungkapan. Contoh, mesin potong tangan. Yang ketiga yaitu penulisan huruf miring. Yang pertama, penulisan imbuhan di dan ke, di mana arti kata di dan ke memiliki perbedaan arti. Yang B yaitu penulisan imbuhan di mana membentuk kata kerja pasif dari suatu kata kerja dasar, sehingga dalam penggunaannya harus digabung. Contoh, dipukul, diatasi, dibuat. C. Preposisi. Preposisi adalah kata depan untuk keterangan tempat, di mana dalam penggunaannya kata di harus dipisah dengan kata berikutnya. Contoh, di bawah, di atas, di antara. Yang D adalah penulisan kata berbahasa asing, yang dimana ketika harus ditulis harus dengan cetak miring. Contoh, edit sistem email. Yang E yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan buku majalah, surat kabar yang dikutip dalam karangan. Dalam tulisan tangan atau ketikan, kata yang harus ditulis dengan tulisan miring harus ditandai dengan bawah satu. Contoh, berita ini sudah saya baca dalam surat kabar Angkatan Bersenjata dan Republika. Yang F adalah huruf miring dalam dicetakan dipakai untuk menegaskan, menghususkan kata, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya adalah, buatlah kalimat dengan kata duka cita. Yang G, huruf miring dalam cetakan digunakan untuk menuliskan nama-nama ilmiah, bahasa asing, atau bahasa daerah. Contohnya, nama ilmiah dari buah manggis ialah Carcina mangistana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Nur Sapitri dengan NPM 2019-21500-135. Saya akan menjelaskan tentang B, diksi, di mana atau di mana dan diantaranya. Yang pertama, di mana atau di mana pada penulisan rumus menjelaskan dengan klausa baru. Umumnya banyak yang menggunakan kata di mana atau di mana, padahal dalam bahasa Indonesia tidak dikenal kata hubung atau konjungsi. Di mana karena kata di adalah preposisi. Kata yang benar untuk penghubung kalimat majemuk adalah yang mana, karena yang adalah kata hubung. Yang kedua, diantaranya. Penggunaan diantaranya hanya digunakan apabila sesuatu terletak di tengah-tengah atau di antara sesuatu yang lain di kanan dan kiri. Apabila ingin menyebutkan beberapa hal yang terkandung di dalam sesuatu, gunakan antara lain, bukan diantaranya. Contoh kalimatnya, dia berlangganan koran. Antara lain, harian Kompas dan Pos Kota. Dan yang ketiga, tidak boleh ada ruang kosong di halaman bawah. Sebisa mungkin tidak boleh ada ruang kosong yang tersisa pada suatu halaman. Biasanya ada ruang kosong karena ada gambar atau tabel yang tidak muat. Sebisa mungkin harus diisi tulisan. Misalnya, yang ada di halaman belakang dimajukan ke depan, atau gambar yang diperkecil selama masih bisa terlihat, atau tabelnya dipotong. Tetapi harus hati-hati karena tidak boleh sembarangan memotong tabel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.